Di tengah pedesaan Jawa yang tenang, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal dengan cerita-cerita menyeramkan yang menyelimutinya. Rumah ini, yang dikenal sebagai Rumah Kuno Bintang, berdiri megah di atas bukit yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sering diselimuti kabut tebal. Banyak penduduk setempat yang menghindari tempat ini percaya bahwa ada sesuatu yang sangat jahat tersembunyi di balik dinding-dindingnya yang sudah usang. Rumah ini memiliki sejarah panjang dan kelam. Konon, pada awal abad ke-19, rumah ini adalah tempat tinggal keluarga aristokrat yang sangat dihormati. Namun, sebuah tragedi besar mengubah segalanya. Suatu malam, seluruh keluarga hilang secara misterius. Tidak ada jejak yang tersisa, dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Beberapa penduduk setempat yang berani pernah mencoba menjelajahi rumah ini hanya untuk melarikan diri dengan ketakutan di mata mereka, menceritakan tentang suara-suara aneh dan penampakan-penampakan menyeramkan. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun banyak yang percaya bahwa rumah ini terkutuk, tidak ada yang bisa membuktikannya. Sampai suatu hari, seorang penulis sejarah lokal bernama Radit memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik misteri rumah tersebut. Radit, yang dikenal karena kegemarannya pada sejarah dan kisah-kisah lama, merasa tertantang untuk mengungkap rahasia rumah ini dan menghidupkan kembali sejarah yang hilang. Radit tiba di Rumah Kuno Bintang pada suatu sore yang mendung dengan ransel penuh peralatan dan buku catatannya. Dia mulai menjelajahi setiap sudut rumah, mencatat setiap detail, dan mencari petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Rumah itu dipenuhi dengan debu dan cobweb, dan setiap langkah yang diambilnya sepertinya membuat suara yang mengganggu keheningan yang sudah lama menghantui tempat ini. Saat matahari mulai tenggelam dan bayangan panjang menjalar di seluruh ruangan, Radit menemukan sebuah pintu kecil di balik rak buku yang sudah berdebu. Pintu itu tidak terkunci dan tampaknya tidak pernah dibuka dalam waktu yang sangat lama. Dengan rasa penasaran yang meningkat, Radit membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga sempit yang menurun ke ruang bawah tanah yang gelap. Radit turun ke ruang bawah tanah yang tampak lebih gelap dan dingin dari yang dia bayangkan. Saat matanya terbiasa dengan kegelapan, dia melihat bahwa ruangan itu penuh dengan barang-barang tua dan rusak, lemari kayu yang rapuh, kotak-kotak berdebu, dan tumpukan surat-surat kuno. Di sudut ruangan, Radit menemukan sebuah meja yang tampaknya belum pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di atas meja, ada sebuah buku besar dengan sampul kulit yang sudah usang dan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Ketika Radit membuka buku itu, dia terkejut melihat tulisan tangan yang sangat rapi dan teratur. Buku itu adalah diari milik kepala keluarga yang hilang, penuh dengan catatan tentang kehidupan mereka dan berbagai kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Namun, catatan terakhir dalam buku itu tidak dapat dibaca dengan jelas karena tinta yang memudar. Radit merasa jantungnya berdebar saat membaca beberapa catatan yang masih dapat dibaca, mengisahkan tentang teror yang menyelimuti rumah itu dan sebuah rahasia gelap yang tampaknya belum diungkap. Tiba-tiba, Radit merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Suara lembut seperti bisikan mulai terdengar dari sudut gelap ruangan. Dia menyalakan lampunya dan mengarahkan cahaya ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hatinya berdebar kencang dan dia merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika dia mencoba untuk kembali fokus pada diari, dia merasa udara di ruangan itu menjadi semakin dingin dan berat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Radit membuka kotak kayu kecil yang ada di atas meja. Di dalamnya, dia menemukan sebuah medali tua dengan simbol aneh yang tidak dikenalnya. Medali itu tampak memiliki aura mistis dan terasa dingin saat disentuh. Radit merasa bahwa medali itu mungkin memiliki kaitan dengan misteri yang belum terpecahkan di rumah ini.
Dia menaruh medali itu di dalam kantongnya dan melanjutkan untuk memeriksa barang-barang lainnya di ruang bawah tanah, bertekad untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Radit merasa semakin terjebak dalam suasana yang menakutkan di ruang bawah tanah. Saat dia melanjutkan pencariannya, dia menemukan sebuah dinding yang tampaknya berbeda dari yang lain. Dinding itu tampak lebih gelap dan kasar dengan tanda-tanda seperti goresan dan bekas-bekas yang aneh. Radit merasakan dorongan untuk memeriksa dinding itu lebih dekat. Setelah beberapa menit mencoba, dia berhasil menemukan celah kecil yang mengungkapkan ruangan rahasia di balik dinding tersebut. Ruangan rahasia itu kecil dan penuh dengan benda-benda aneh, patung-patung kuno, jimat-jimat yang terlihat mistis, dan sebuah altar kecil di tengah ruangan. Di atas altar terdapat sebuah buku besar yang tampaknya sangat tua, dengan simbol-simbol yang tidak bisa dimengerti oleh Radit. Buku itu tampak sangat penting dan mungkin memiliki kunci untuk memahami misteri rumah ini. Saat Radit mulai memeriksa buku tersebut, dia mendengar suara langkah kaki ringan dari belakangnya. Dia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Hati Radit semakin berdebar, dan dia merasakan kehadiran yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaannya, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara-suara aneh yang semakin sering terdengar. Di tengah-tengah buku itu, Radit menemukan sebuah catatan tersembunyi di antara halaman-halaman yang sudah rapuh. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa rumah ini dibangun di atas tempat yang dianggap terkutuk oleh penduduk setempat. Catatan itu menyebutkan tentang ritual-ritual kuno dan pengorbanan yang dilakukan untuk menjaga agar roh-roh jahat tetap terkurung. Radit merasa terkejut dan khawatir. Dia menyadari bahwa apapun yang terjadi di rumah ini mungkin jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Radit merasa semakin tertekan dan gelisah saat dia membaca catatan tersebut. Dengan setiap kata yang dia baca, rasa takutnya semakin membesar. Catatan itu menggambarkan bagaimana penduduk setempat percaya bahwa rumah ini dibangun di atas tanah yang sangat terkutuk dengan roh-roh jahat yang diyakini terkurung di dalamnya. Ritual-ritual kuno dilakukan untuk menjaga roh-roh ini agar tidak bebas, dan pengorbanan manusia menjadi bagian dari upacara tersebut. Ketika Radit melanjutkan membaca, dia menemukan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang menggambarkan adegan-adegan ritual. Ada gambar orang-orang dalam keadaan trans, dikelilingi oleh api dan simbol-simbol yang tidak bisa dipahami. Radit merasa ngeri melihat betapa seriusnya pengorbanan yang terjadi di sini. Dia menyadari bahwa rumah ini bukan hanya sekadar tempat yang angker, tetapi juga memiliki sejarah yang penuh dengan kekejaman dan kejahatan. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Radit memutuskan untuk meninggalkan ruangan rahasia dan mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Dia merasa terjebak dalam kegelapan dan teror yang tidak bisa dia bayangkan sebelumnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat dan suara-suara aneh dari dalam rumah semakin jelas. Radit merasa bahwa dia tidak sendirian dan bahwa ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Akhirnya, Radit berhasil menemukan jalan keluar dari rumah dan keluar ke udara segar. Dia berdiri di luar, masih gemetar dari pengalaman yang baru saja dia alami. Rumah itu terlihat lebih menakutkan dari luar, dengan suasana yang penuh dengan kehadiran gelap dan menakutkan. Radit tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dia temukan di dalam rumah tersebut dan merasa lega bisa meninggalkannya di belakang. Radit duduk di luar rumah yang menakutkan, berusaha menenangkan dirinya. Udara segar terasa kontras dengan kegelapan dan ketegangan yang dia rasakan di dalam rumah. Dia mencoba untuk mencerna semua yang telah dia alami, tetapi pikirannya masih dipenuhi dengan gambar-gambar dan catatan yang dia temukan. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya, membuatnya sulit untuk percaya bahwa apa yang dia lihat itu nyata. Sambil merenung,
Radit melihat ke arah rumah yang tampak lebih angker di bawah cahaya bulan. Siluet rumah itu memproyeksikan bayangan yang menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalamnya. Radit merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu bahwa meskipun dia telah meninggalkan tempat itu, dampak dari pengalamannya mungkin akan terus menghantuinya. Keesokan harinya, Radit kembali ke kota dan mencoba untuk berbicara dengan penduduk setempat tentang apa yang dia temukan. Namun, setiap kali dia mencoba untuk menjelaskan, orang-orang terlihat cemas dan tidak mau berbicara. Beberapa dari mereka bahkan tampak takut ketika mendengar tentang rumah tersebut. Radit merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia bayangkan, sesuatu yang membuat orang-orang enggan berbicara. Radit memutuskan untuk berhenti mencoba mengungkap lebih banyak dan hanya fokus untuk melupakan pengalaman itu. Namun, setiap kali dia menutup mata, dia masih melihat gambar-gambar dari buku dan merasakan kehadiran gelap yang menghantui pikirannya. Meskipun dia telah meninggalkan rumah itu, bayangannya tetap membayanginya, membuat Radit merasa bahwa dia tidak akan pernah benar-benar bebas dari kegelapan yang dia temui. Waktu berlalu, dan meskipun Radit mencoba untuk kembali ke kehidupan normalnya, dia tidak pernah bisa sepenuhnya melupakan pengalaman di rumah itu. Dia sering terjaga di malam hari, terjaga oleh mimpi buruk yang menampilkan gambar-gambar menyeramkan dari buku dan ruangan rahasia. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan tidak pernah sepenuhnya hilang, dan Radit merasa seolah-olah dia selalu diawasi. Kehidupan sehari-hari Radit mulai terganggu. Dia menjadi mudah marah dan cemas, dan hubungan sosialnya memburuk karena ketidakmampuannya untuk berbagi atau bahkan menjelaskan apa yang telah terjadi. Teman-temannya dan keluarganya mencatat perubahan dalam dirinya, tetapi Radit kesulitan untuk menjelaskan tanpa tampak gila atau paranoid. Suatu hari, Radit menemukan sebuah artikel di surat kabar lokal yang membahas tentang rumah yang sama. Artikel itu mengungkapkan bahwa rumah tersebut telah lama ditinggalkan dan sering dikaitkan dengan berbagai cerita seram dan kejadian aneh. Radit merasa ngeri mengetahui bahwa dia tidak sendirian dalam pengalamannya dan bahwa banyak orang lain juga pernah merasakan kehadiran yang sama. Akhirnya, Radit memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Dia mulai menghadiri terapi dan konseling untuk mengatasi trauma dan rasa ketakutannya. Meski proses pemulihan itu lambat dan penuh tantangan, Radit berharap bahwa dengan bantuan ini, dia bisa mengatasi bayang-bayang dari masa lalunya dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup.